warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Probolinggo, yang mana kita bertiga akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang kucing dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan kucing. Yang mana saya adalah Nur Hayati dari SMA Negeri 1 Tongas Probolinggo, dan saya Husnur Fatimatu Sa'diyah dari SMP Negeri 4 Tongas 1 Atap Probolinggo. Dan saya Amalia Yanti dari SD Negeri Curatulis 1 Tongas Probolinggo. selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Mbak Malia. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Nur? Alhamdulillah baik. Dengan Bu Amalia sendiri bagaimana? Alhamdulillah juga baik. Oh iya Bu Nur, Ya. rencananya Bu Nur mau melakukan praktek kucing dengan model Tirta. Kira-kira dari praktek kucing ini yang akan Bu Nur lakukan nanti, apa hal yang akan Bu Nur lakukan atau sudah disiapkan? Baik Ibu, yang akan saya lakukan pastinya adalah saya akan menyesuaikan kucing saya ini dengan alur Tirta. Dan yang pertama, saya akan menggali informasi tujuan utamanya si kucing. Nah, yang kemudian yang saya harapkan, saya ingin dari kegiatan kucing ini si kucing menemukan permasalahannya sendiri dan ide-ide sendiri sehingga permasalahannya terselesaikan. Kemudian dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari saya, si kucing bisa menyelesaikan permasalahan itu. Dan yang pastinya si kucing dapat mencari solusi atas masalah serta tanggung jawab seperti apa dalam melaksanakan rencana aksinya, sehingga dia dapat menyelesaikan permasalahannya dia dengan potensi yang dia miliki secara mandiri. Baik Ibu, nanti dalam praktek kucingnya Bu Nur dengan kucingnya Ibu, Ya. saya akan mengamati dan menilai Bu Nur menggunakan rubrik penilaian kucing. Baik Ibu. Jadi nanti saya akan memakai 4 kriteria ya Bu Nur ya. Yang pertama kurang baik, yang kedua cukup baik, kemudian yang ketiga baik, dan yang terakhir sangat baik. Ya Bu, sehingga nanti saya bisa menjadi coach yang bisa mengetahui kekurangan saya. Baik Bu Nur, pada kucing kita hari ini, coach dan kuci akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada kuci, dan juga bagaimana kuci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip kucing, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan nanti kepada Bu Nur, yaitu kompetensi kucing apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan kucing yang mana di situ saya akan hadir sepenuhnya. Kemudian saya akan melakukan teknik stop, yang mana agar pembicaraan kita nantinya itu mengarah. Nah, kemudian saya akan mendengarkan secara aktif dan saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga kunci saya itu bisa menemukan ide dan solusi dari masalahnya tersebut. Baik Ibu, agar nantinya observasi yang dilakukan oleh Ibu lebih fokus, Ya. kira-kira dari ketiga kompetensi kucing ini secara lebih spesifik, kompetensi mana yang akan fokus dikembangkan oleh Bu Nur Hayati? Ya. Dan apa saja hal yang akan dilakukan Bu Nur untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Oh, baik Ibu. Nah, di sini saya akan yang paling spesifik itu saya akan mendengarkan secara aktif dan saya akan memberikan pertanyaan yang bobot sehingga si kunci saya ini merasa terarah dalam menjawabnya sehingga semua permasalahan yang kunci saya hadapi itu bisa terselesaikan. Oke, baik. Terakhir nih ya Bu Nur ya. Ya. Indikator ini ketercapaian dan tujuan pengembangan yang seperti apa ini Bu Nur yang ingin Ibu capai? Indikatornya si kunci Ya. yang saya kunci nanti akan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi dengan ide-idenya sendiri. Gitu ya. Ya. Oke. Baik Ibu, terima kasih untuk pra observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan kucingnya nanti.
Ya. Baik Ibu, terima kasih. Siang Bu Nur Hayati. Iya Bu Snur, ada apa ini? Bu Nur Hayati punya waktu luang tidak hari ini? Ada Bu Snur, monggo. Mohon maaf ya Bu, saya jadi mengganggu waktunya. Iya, ada apa? Begini Bu, saya mau curhat nih tentang masalah saya. Bu Nur Hayati bisa bantu saya? Bisa Bu Snur, ada apa Bu Snur? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi Bu dari masalah yang saya hadapi. Masalahnya apa ya Bu? Coba Ibu ceritakan kepada saya. Sebenarnya beberapa hari ini tidak seperti biasanya Bu, apalagi kalau pada saat jam siang saya mengajar itu kebanyakan anak-anak kurang fokus Bu, tidur lah Bu, lemes lah Bu, dan yang lain-lainnya Bu. Kenapa kok seperti itu ya Bu? Kalau menurut saya Bu, sebenarnya masalahnya dikarenakan saya pecah fokus Bu ke pelaksanaan ujian semester yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Kemudian karena cuaca yang semakin panas sehingga kondisi fisik anak-anak yang nampak lemas dan juga mengantuk Bu pada jam akhir pembelajaran. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya tanya nih ke Bu Snur. Selama ini apa yang Ibu lakukan di dalam proses belajar mengajar? Biasanya saya menginstruksikan kepada anak-anak untuk mengerjakan segala penjelasan dan menggunakan berbagai sumber dari buku yang di perpustakaan dan sekali-kali speaking begitu Bu. Oh gitu. Kalau boleh tahu, apa Ibu pernah melakukan teks diagnostis? Pernah sih Bu, Terus bagaimana cara Ibu memberikan bentuk teksnya? saya memberikan angket Bu pada mereka yang harus mereka jawab. Isinya tentang kepribadian dan juga gaya belajar mereka. Dan apa hasilnya Bu? Hasilnya anak-anak di kelas saya itu rata-rata hobi main game Bu, kemudian cenderung kompetitif dan proses belajarnya dengan gaya visual dan juga kinestetik Bu. Menurut Ibu, apakah pembelajaran yang Ibu berikan sudah sesuai dengan karakter belajar anak-anak Ibu? Kalau saya rasa sih kurang Bu, speaking juga saya rasa kurang membangun untuk motivasi belajar mereka. Sebenarnya pembelajaran itu sudah cukup Bu, memotivasi mereka dengan speaking. Tetapi kalau dilihat dari hasil tes diagnostis yang sudah dilakukan, apa tidak mungkin jika proses pembelajaran dikaitkan dengan hasil tersebut? Betul juga ya Bu, kenapa tidak terpikirkan ya sama saya sebelumnya untuk mengaitkan game dengan pembelajaran. Nah, itulah Bu pentingnya bakat dan kesenangan serta gaya belajar mereka itu dikaitkan. Ya, saya pikir ada benarnya juga sih Bu. Jadi anak-anak kemungkinan tidak akan merasa bosan ya Bu dengan materi yang saya ajarkan. Iya, nah benar Bu, manfaatkan segala bentuk teknologi yang ada saat ini. Nah, kenapa? Karena dengan berkembangnya zaman itu juga berkembang juga otak serta pikiran anak didik kita Ibu. Terus terang Bu, beberapa hari ini saya merasa kurang semangat dan menjadi malas dengan berpikiran dengan masalah yang sedang saya hadapi hari ini. Terus kemudian saya juga bingung mau mencari solusi ke siapa. Nah, sekarang Ibu kan sudah tahu nih bagaimana caranya, tinggal dilakukan aja ya Bu. Iya Bu, saya berniat mencari literatur game Bu yang sesuai dengan materi yang saya ajarkan dan juga bermanfaat buat anak-anak. Lalu, apakah ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Ya, yang pertama saya akan menemui kepala sekolah Bu untuk mendapatkan dukungan baik motivasi dan supaya juga dilancarkan untuk penggunaan sarana dan prasarana sekolah nantinya. Oh iya, langkah yang Ibu lakukan ini sudah baik loh Bu dan bagus untuk dilakukan. Itu ide bagus sekali Bu Sun. Iya Bu, setelah ini saya akan memakai Chromebook untuk sumber belajar dan juga saya akan membuat game online dan terus kemudian saya akan meminta bantuan guru-guru lain yang mengerti dengan aplikasi digital tersebut untuk bisa membantu saya. Wah, bagus sekali loh Bu Sun rencananya Ibu ini. Setelah Bu, saya sekarang sudah merasa lega karena sudah berbincang-bincang dengan Bu Nur Hayati. Terus terang, dari kemarin-kemarin saya bingung mau mengambil langkah apa Bu. Nah, syukur ya Bu, terima kasih saya sudah dijadikan teman untuk Ibu Husnul curhat. Nah, ngomong-ngomong nih ya Bu ya, nah komitmen apa yang akan Ibu lakukan setelah melakukan obrolan ini? Untuk hal itu Bu, dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum merdeka
Kemudian saya akan memberikan inovasi-inovasi baru pada anak didik saya sehingga motivasi dan minat belajar mereka meningkat. Bagus ya Bu. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan hal tersebut? Itu juga masih dalam pikiran Bu. Kemungkinan saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru yang mengerti tentang IT dan juga bisa saling bertukar informasi dan ilmu dengan saya. Wah, itu ide bagus ya Bu. Nah, segera terselesaikan, Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang menyenangkan. Amin. Terima kasih ya Bu untuk waktunya. Setelah mendengar penjelasan dari Bu Nur Hayati, saya merasa lega dan merasa terbantu dengan masalah yang saya hadapi. Alhamdulillah, terselesaikan ya Bu. Iya, Bu Nur Hayati, saya permisi dulu ya Bu. Saya harus kembali ke ruangan. Terima kasih sudah membantu saya. Selamat siang Bu Nur. Iya, siang juga. Silakan ya Bu. Terima kasih Bu Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Bu Nur ya, pelaksanaan coaching sudah selesai. Iya Ibu Amalia, alhamdulillah. Ya, Bu Nur sudah melakukan coaching ya dengan Bu Husnul ya. Iya, tadi saya sudah melakukannya dengan Ibu Husnul. Ya, sebelum penutupan ini ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ini tentang pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Baik Ibu, tadi saya sudah melakukan coaching bersama Ibu Husnul yang mana saya sudah menyampaikan tentang tujuan umum. Kemudian saya melakukan identifikasi masalah dan yang ketiga saya sudah melakukan rencana aksi dan yang keempat saya menanyakan pertanggungjawabannya atau komitmennya Bu Husnul terhadap permasalahan yang dihadapi. Yang mana Bu Husnul ini sehingga menemukan ide-ide solusi ya. Sehingga pelaksanaan coachingnya berjalan sesuai dengan yang saya harapkan. Baik Bu, saya sebagai observer akan mencapaikan catatan hasil observasi coaching tadi antara Bu Nur Hayati dengan Bu Husnul sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan proses alur Tirta. Dan juga Bu Nur Hayati sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Kuci sehingga Bu Husnul bisa menemukan ide-ide solusi dari permasalahannya dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip Kuci. Iya. Pertanyaan terakhir nih ya Bu ya. Iya. Sebelum kita akhiri, kompetensi apa ini yang Bu Nur inginkan ketika dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Baik Ibu, saya tadi akan melakukannya itu dengan cara berproses lebih baik lagi sehingga untuk coaching selanjutnya saya bisa lebih menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga bisa mengarahkan coaching saya untuk menemukan solusinya. Gitu ya Bu ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Itu ya Bu Nur ya. Demikian observasi kita hari ini Bu Nur, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Amalia. Terima kasih telah menyaksikan video demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Bersama saya Nur Hayati, Husnul, Amalia Yanti, kami calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Probolinggo. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.